Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Matkul Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Desti Putri Hanifah MPD. Dan saya sebagai anggota kelompok Yulia Atia Fitri NIM 2021030030, lalu Duyan Nur Santoso NIM 2021030040 dan Fajar Kurni Masruhati NIM 2021030045. Baik, langsung saja kita bahas tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Dibagi menjadi 3, yaitu pengertian guru, pengertian pengembangan kurikulum, dan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja kita bahas dalam materi selanjutnya. Langsung saja ke pengertian guru. Guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, musola, rumah, atau bahkan di tempat terbuka sekalipun seperti lapangan dan lain-lain. Guru menempati kedudukan terhormat di masyarakat karena kewibawaanan yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan fitur guru. Masyarakat yakin bahwa guru dapat mendidik anak-anak mereka menjadi orang yang berkepribadian mulia. Guru merupakan subjek paling penting dalam keberlangsungan pendidikan secara institusional yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu pembelajaran di dalam kelas adalah guru. Dalam buku Basic Principles of Studying Teaching oleh Adan dan Diki serta alih bahasa Umar Hamalik disebutkan bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas, meliputi 1. Teacher A, instructor, guru sebagai pengajar. Kedua, teacher as counselor, guru sebagai pembimbing. Dan yang ketiga, teacher A, assistentis, guru sebagai ilmuwan. Dan yang keempat, teacher as person, yaitu guru sebagai pribadi. Next, langsung pengertian pengembangan kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran, interaksi antara peserta didik dengan pendidik merupakan hal pokok dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Pada prinsipnya, dalam setiap praktik pendidikan pasti memiliki komponen-komponen berupa metode, bahan ajar, penilaian, dan tujuan yang hendak dicapai. Sekolah sebagai lingkungan pendidik yang bersifat formal merangkum semua komponen-komponen dalam kurikulum. Salah satu komponen penting dalam bidang pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Istilah kurikulum sering dimaknai plan for learning, yaitu rencana pendidikan. Sebagai rencana pendidikan, kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkungan, urutan isi, dan proses pendidikan. Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui oleh Kamus Webster tahun 1856. Pada mulanya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai finish. Kemudian, pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Lalu ada beberapa pendapat, saya ambil kutipan 1. Menurut Crow and Crow, kurikulum adalah suatu rencana dalam pengajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Kurikulum dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kurikulum sebagai ide, dihasilkan melalui teori dan penelitian. 2. Sebagai rencana tertulis, yaitu sebagai pengejawantahan kurikulum sebagai gagasan, memuat tujuan, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, alat atau media, dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sebagai suatu kegiatan merupakan implementasi kurikulum sebagai rencana tertulis, yaitu dalam bentuk praktek pembelajaran. Dan yang keempat, akibatnya yaitu konsekuensi kurikulum sebagai suatu kegiatan melalui pencapaian tujuan kurikulum bagi peserta didik. Dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara lain yaitu bersifat sentralisasi, lalu desentralisasi, dan desentral. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Guru tidak mempunyai peran. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro.
Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Kurikulum untuk 1 tahun disebut prota, dan kurikulum untuk 1 jurnal semester disebut dengan promes. Sedangkan kurikulum untuk beberapa minggu, beberapa hari disebut rencana pembelajaran. Program tahunan, program semester, ataupun rencana pembelajaran memiliki komponen-komponen yang sama, yaitu tujuan, bahan pembelajaran, metode dan media pembelajaran, dan evaluasi hanya keluasan dan kedalamannya berbeda-beda. Lalu ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum, sedangkan sebagai implementasi merupakan realisasi dari dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Keduanya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Ada kurikulum berarti ada pembelajaran, dan sebaliknya ada pembelajaran ada kurikulum. Implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksanaannya. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksanaan kurikulum. Karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya. Tanpa itu, kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidik, dan sebaliknya, pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Peran guru adalah sebagai perorganisasian lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Menurut Murray, peran guru dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran guru sebagai implementators, yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antara daerah dan satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksanaan kurikulum. Maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaruan. Mengajar dianggapnya bukan sebagai pekerjaan profesional, namun tetapi sebagai tugas rutin dan tugas keseharian. Lalu, peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai pelaksanaan kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Peran sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Lalu, peran guru sebagai peneliti kurikulum researcher. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan pernyataan sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Lalu, menurut Omar Malik 2009, peran guru dalam pengembangan kurikulum adalah pengelolaan administrasi adalah pengelolaan secara tercatat, teratur, dan tertib sebagai penunjangan jalan pendidikan yang lancar. Ruang lingkupnya antara lain mencakup administrasi kurikulum, administrasi siswa, administrasi personal, dan administrasi material, dan administrasi keuangan. Pengelolaan layanan pembimbing konseling dan pengembangan kurikulum merupakan hal yang mendesak dan diperlukan untuk menjaga mencapai tujuan pendidikan. Guru diharapkan berperan aktif dalam kepanitiaan atau tim pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, guru memegang peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum di kelasnya.
Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Keberhasilan mengajar bergantung pada kepribadian, pengetahuan, dan keahlian guru. Dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif dan mampu mendorong kreativitas anak. Guru yang bijaksana senantiasa berupaya mengembangkan kurikulum sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan ini disertai dengan tindakan nyata di kelas. Lalu ada meningkatkan pemahaman konsep diri. Guru dapat mengembangkan kurikulum dengan cara mempelajari lebih banyak tentang dirinya sendiri. Keberhasilan guru terletak pada pengetahuan tentang diri dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi, serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Dan yang terakhir, memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Guru berupaya mendorong dan memajukan kegiatan belajar siswa sehingga terjadi perubahan tingkat laku yang diinginkan. Guru hendaknya bersikap menerima, menghargai, dan menyukai siswanya sehingga siswa pun menyenangi guru dan menghayati harapan serta keinginan gurunya. Jadi, guru adalah faktor penting dalam implementasi kurikulum karena guru merupakan pelaksanaan kurikulum. Guru yang memiliki andil sangat besar terhadap keberhasilan dan dalam pembelajaran di sekolah dengan dituntut untuk terampil memilih atau bahkan memadukan pendekatan yang meyakinkan untuk menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapi. Guru adalah faktor penentuan keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tindaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Baik, sekian presentasi online dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, perkataan, ataupun tulisan, saya mengucapkan minta maaf. Dan saya terima kasih juga atas berpartisipasinya kalian untuk mendengarkan dan menyimak materi kelompok 1. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.